Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Georgi Panghitan, asal dari Bekasi, dengan nomor absen 19, NIM 811420356. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum internasional dalam rangka ujian tengah semester yang diberikan oleh Pak Ridwan. Kiranya diberi kelancaran selama penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Mari kita memulai penjelasannya. Uh, yang pertama ada pengertian hukum internasional. Banyak ahli hukum internasional yang mencoba mengemukakan batasan mengenai hukum internasional yang satu dengan lainnya dengan adanya perbedaan, meskipun bagian-bagian tertentu ada unsur kesamaannya. Emerich de Vattel dan Hackworth, sebagaimana dikutip oleh Khairil Anwar, mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut. Hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak tersebut atau bertalian dengan hak-hak tersebut. Itu menurut Vattel atau Emerich de Vattel. Selanjutnya ada Hackworth yang mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Selanjutnya, Brearley yang menggunakan istilah hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa mendefinisikannya sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. Sementara itu, Oppenheim mendefinisikan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai suatu sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan kebiasaan dan traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Kamera saya ada di sini, jadi saya agak melihat ke sini, di sini monitor. Selanjutnya ada Wiryono Projodikoro, seorang penulis hukum yang cukup produktif, menggunakan istilah hukum publik internasional yang didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Selanjutnya ada Michael Eckhurst yang menggunakan 3 istilah secara bersama-sama. Yang pertama hukum internasional atau kadang-kadang disebut hukum publik internasional atau hukum bangsa-bangsa yang didefinisikan sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara. Namun demikian, dia menyatakan bahwa pada suatu saat hanya negaralah yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Namun untuk saat sekarang ini, dikarenakan ada organisasi internasional, kompani maupun individu juga memiliki hak-hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Selain itu, Rebecca mendefinisikan bahwa hukum internasional sekarang mengacu pada peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional dan individu dalam hal hubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumatya, hukum internasional didefinisikan sebagai
keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Antara lain, yang pertama adalah negara dengan negara, yang kedua yaitu negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Charles Cheney Hide, kalau salah, mohon maaf. Sebagaimana dikutip oleh Stark, yang berbunyi hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum ya untuk sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaatinya, dan karena itu pada umumnya memang mentaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain, dan juga meliputi yang pertama ada aturan-aturan hukum yang bertalian dengan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu. Yang kedua, ada aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara secara sejauh hak dan kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara merupakan kepentingan masyarakat internasional. Topik selanjutnya ada sejarah hukum internasional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sejarah hukum internasional sebagai praktik yang melihat perilaku negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma hukum internasional. Dan yang kedua, sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu, yaitu melihat pemikiran-pemikiran yang membentuk hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Secara praktik negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma hukum internasional dan sejarah perkembangan hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Yang pertama, kita akan membahas sejarah hukum internasional sebagai praktik. Sejarah hukum internasional sebagai praktik terbagi menjadi lima masa, yaitu masa peradaban kuno, masa abad pertengahan Eropa, masa Eropa pasca perjanjian Westphalia, dan masa antara dua perang dunia, dan masa modern. Yang pertama, kita memulai dari masa peradaban kuno, yaitu Mesopotamia, atau yang kita ketahui bahwa Mesopotamia adalah peradaban tertua di dunia sejak 3100 sebelum Masehi, yaitu monumen pengakhiran perang dan arbitrase antara kerajaan Lagash dan Umma. Yang selanjutnya ada Mesir kuno, yaitu perjanjian persahabatan antara Ramses kedua dari Mesir dengan Hattusili II dari Keta dengan menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa diplomatik saat itu. Yang ketiga ada Ibrani kuno, yaitu kebudayaan Yahudi dalam hukum kuno mereka, antara lain kitab perjanjian lama mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Dalam hukum perang masih dibedakan, atau dalam hukum perang Yahudi ini, perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang. Selanjutnya ada Cina kuno. Konfusius pernah menggagas perlunya perserikatan di antara kerajaan-kerajaan di Cina kuno pada saat itu. Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional
tributary state. Pembentukan Perserikatan Negara-Negara Tiongkok yang dirancang oleh Konghucu. Yang selanjutnya ada Yunani kuno. Lingkungan kebudayaan Yunani hidup dalam negara-negara kota yang seperti kita biasa dilihat film-film, seperti film Olympus dan sebagainya. Menurut hukum negara kota, penduduk digolongkan dalam dua golongan, yaitu golongan orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab atau barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Negara-negara kota pada masa Yunani kuno mengenal lembaga proxenoi yang mirip dengan konsul kehormatan atau honorary consul pada masa sekarang. Selanjutnya ada India kuno. Epos Ramayana dan Mahabharata mencatat praktik-praktik hukum diplomatik dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku, bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja-raja dinamakan desa dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu yaitu Kautilya atau Chanakya, penulis buku Artha Sastra Gautama Sutra, salah satu karya abad ke-6 sebelum Masehi di bidang hukum. Berikut kita ke peradaban Romawi. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi, sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah, dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional yang dalam artian yang kita pelajari pada sekarang, yaitu seperti occupation servitude dan bona fides. Juga asas Pacta sunt servanda merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga. Nah, jadi yang kita pelajari itu merupakan hasil peninggalan Romawi, peradaban Romawi. Kemudian kita beralih ke masa abad pertengahan Eropa. Ketika peradaban kuno mulai surut dengan landasan ajaran Kristen, Eropa mulai muncul sebagai peradaban baru pada abad pertengahan. Meski saat itu ada banyak kerajaan di Eropa, hukum internasional justru tidak berkembang. Berikut adalah faktor-faktor mengapa sih hukum internasional pada zaman itu tidak berkembang. Yang pertama ada kerajaan-kerajaan bersifat inward looking. Dan yang kedua, kerajaan-kerajaan disatukan di bawah kekuasaan Paus dan Kaisar Romawi Suci. Seperti yang kita ketahui pada zaman kekuasaan Paus atau dibilang kekuasaan gereja pada zaman itu, Eropa sangat disiplin terhadap ajaran agama Katolik, dan maka dari itu tidak berkembangnya hukum internasional pada zaman itu. Itulah merupakan faktor. Selama abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci,
kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Kondisi stagnan dalam perkembangan hukum internasional di Eropa akhirnya berakhir dengan munculnya gerakan reformasi yang melahirkan aliran Protestanisme dalam ajaran agama Kristen yang dipelopori oleh Martin Luther dan Calvin. Yang seperti kita ketahui kalau di agama Kristen pada saat ini di Jakarta atau di Indonesia banyak yang menganut aliran Calvinisme ya, termasuk saya gitu. Ketika kelompok Protestan semakin kuat dan terang-terangan menentang otoritas Paus, perang bernuansa agama meletus di Eropa antara kekuatan pendukung Paus dengan kekuatan penentang Paus. Perang ini berlangsung selama 30 tahun dari tahun 1618 hingga 1648. Atau perang ini bisa kita kenal atau bisa kita ingat sebagai perang salib yang terkenal. Kondisi stagnan dalam perkembangan hukum internasional di Eropa akhirnya berakhir dengan munculnya gerakan reformasi yang melahirkan yang seperti yang saya tadi bilang, Protestanisme. Selanjutnya ada Bizantium dan dunia Islam. Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat dua masyarakat besar lainnya yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlainan, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium sedang menurun atau mempraktekkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karena praktek diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan hukum internasional, dunia Islam memberikan sumbangan dalam bidang hukum perang. Selanjutnya kita berlanjut ke masa Eropa pasca perjanjian Westphalia. Perang 30 tahun pada akhirnya usai disepakatinya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Nah, perang yang secara langsung terjadi karena gerakan anti paus dengan pro paus secara singkat berakhir dengan adanya perjanjian ini yang kita kenal dengan perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dalam sejarah hukum internasional, perjanjian Westphalia memiliki arti penting karena kerajaan-kerajaan menjadi lebih independen, tidak didominasi oleh kepentingan agama melainkan nasionalisme. Nah, pada zaman sebelumnya, zaman pertengahan Eropa, waktu agama gereja Katolik Roma masih berkuasa, campur tangan agama itu sangat besar sehingga tidak dapat berdampak kepada hukum internasional untuk berkembang. Itu perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern yang disadarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah, yang pertama, selain mengakhiri perang 30 tahun, perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa. Dan yang kedua, perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Nah, di sini sudah mulai jelas ya bahwa negara sudah mulai ada kepentingannya sendiri dan dan campur tangan agama mulai berkurang pada masa ini. Kemerdekaan negara yang keempat, kemerdekaan negara Nederland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia meletakkan dasar baru bagi susunan masyarakat internasional, yaitu yang pertama, munculnya model negara yang didasarkan atas prinsip negara-negara nasional atau nation state, atau tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan. Yang kedua, menegaskan prinsip model negara
dan pemerintahan dengan prinsip, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja atau sekularisme. Ciri masyarakat internasional yang terdapat di Eropa yang dasarnya diletakkan oleh Perjanjian Westphalia, ciri-ciri pokok yang membedakan organisasi susunan masyarakat internasional yang baru ini, susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman pertengahan, yaitu negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Hubungan nasional yang kedua, hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Yang ketiga, masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum perdata, hukum Romawi. Negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan oleh negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Dan selanjutnya faktor akibat dari tadi, tidak adanya mahkamah dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Anggapan perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum atau ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. Dasar-dasar diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrecht. Konsepsi penting dari perjanjian ini adalah penerimaan asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Setelah Perjanjian Westphalia disepakati, hukum internasional mulai bertumbuh di Eropa. Namun pada saat itu hukum internasional hanya dianggap berlaku di antara negara-negara Eropa dan dianggap tidak layak diberlakukan bagi negara-negara lain di luar Eropa yang dianggap inferior atau lebih rendah daripada bangsa Eropa. Hal ini bisa biasa disebutkan a white man's club, yaitu keadaan ini berlangsung sampai tahun 1905 pada saat Jepang mengalahkan Rusia dalam perang Russo-Jepang. Kekalahan Rusia atas Jepang memulai membuka peluang bagi negara-negara non-Eropa untuk ikut serta dalam menerapkan hukum internasional. Nah, jadi akibat peristiwa perang Russo yang tadi, negara-negara non-Eropa seperti Asia atau yang lainnya mulai ikut serta berpartisipasi menerapkan hukum internasional. Kan tadinya enggak gitu kan. Meski demikian, keikutsertaan negara-negara non-Eropa dalam sistem hukum internasional masih dibataskan oleh standar kekuatan militer yang dibuat oleh negara-negara Eropa. Sebelum perjanjian perdamaian Westphalia, pemikiran-pemikiran mengenai hukum internasional sudah mulai berkembang. Berikut adalah pemikir-pemikir yang mengenai hukum internasional. Yang pertama adalah Suarez atau Spanyol, yang berasal dari Spanyol, Francisco Suarez kalau nggak salah. Menurutnya hidup dan berkembangnya tata tertib hukum internasional didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat yang lazim, yaitu adanya kehidupan bangsa-bangsa dalam satuan-satuan politik yang berbentuk negara dengan memenuhi syarat kenegaraan atas dasar kebangsaan. Selanjutnya adanya hubungan antara negara-negara itu yang satu sama lain dalam kedudukan saling ketergantungan. Mengenai ketergantungan, Suarez lah yang mulai pertama mengemukakan. Ia menyatakan akan adanya saling ketergantungan negara-negara itu satu sama lain. Konsepsinya mengenai masyarakat bangsa-bangsa mengandung sifat yang universal ini.
berlaku satu prinsip hukum dasar yang mengikat semua bangsa-bangsa, yaitu jus naturale atas mana jus gentium harus berpangkal dan karenanya memperoleh sifat normatifnya. Dalam bidang hukum perjanjian internasional dasar, langsung diindahkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu perjanjian adalah kejujuran suatu prinsip hukum kodrat. Karyanya yang terbesar adalah De Legibus Ac Deo Legislatore. Yang tokoh selanjutnya adalah De Vitoria, yang berasal dari Spanyol. Ia menulis sebuah buku yang diberi judul Relectio des Indi, kalau tidak salah membacanya ya. Di dalam buku ini ia mengungkapkan bagaimana hubungan antara orang Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika. Isi yang terpenting dalam buku ini adalah negara-negara di dalam tingkah lakunya tidak dapat bertindak sekehendak hatinya. Jadi nggak bisa berperilaku semaunya lah gitu. Dalam hubungannya dengan hukum-hukum bangsa, ia menamakan jus intergentes. Hukum ini berlaku tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia. Di dalam konferensi negara-negara Amerika di Montevideo tahun 1933, ia mendapatkan penghargaan sebagai peletak dasar hukum internasional modern. Nah, jadi disinilah mulainya bibit-bibit hukum internasional modern. Yang tokoh selanjutnya adalah Alberico Gentilis. Berbeda dengan penulis-penulis di muka yang menulis karyanya mengenai hukum internasional masih mendasarkan atas ajaran mereka falsafah keagamaan gitu. Sehingga tidak ada pemisahan antara hukum, etika, dan teologi. Maka Gentilis secara tegas telah memisahkan antara hukum dengan etika dan teologi. Karyanya yang terkenal berjudul De Jure Belli yang terbit pada tahun 1596. Di kalangan ahli hukum internasional, ia sering dianggap sebagai peletak dasar sistem hukum antar bangsa. Nah, selanjutnya yaitu Grotius atau Hugo de Groot. Seperti yang kita ketahui, kalau tidak salah dia dianggap sebagai bapak hukum internasional. Mohon maaf apabila salah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hukum dan sekaligus seorang diplomat. Bukunya yang berjudul De Jure Belli Pacis dan yang paling terkenal yaitu adalah bukunya tentang hukum perang dan damai yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1625. Menurutnya, cara tanggap dan pembinaan hukum internasional atas dasar pertimbangan sifat bawaan hukum itu sendiri yang harus memiliki sifat yang universal dan dapat diterima oleh siapapun, terlepas dari pandangan etis atau agama. Prinsip universal ini berfungsi sebagai dasar dalam susunan tertib hukum internasional. Menurutnya adalah hukum kodrat atau hukum alam, nature or law of nature. Selanjutnya kita beralih ke masa Perang Dunia Kedua. Atau dua perang dunia deh. Pada tahun 1914 hingga 1918, negara-negara terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Oh, berarti dua perang dunia, bukan Perang Dunia Kedua. Tahun 1939 hingga tahun 1945, kembali lagi negara-negara terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di antara kedua peristiwa tersebut, tonggak yang penting dalam sejarah hukum internasional adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations menjadi cikal bakal PBB di kemudian hari. Pada tahap ini, negara-negara mulai memandang bahwa kerjasama antar negara secara universal perlu dilembagakan. Ya, jadi PBB yang kita kenal pada saat ini merupakan hasil dari pemikiran bangsa-bangsa setelah dua perang dunia yang terjadi pada
100 tahun yang lalu. Hal ini juga menyadarkan bangsa-bangsa bahwa perlunya kerjasama antara negara gitu loh, untuk mencegah peristiwa seperti Perang Dunia tersebut. Selanjutnya kita beralih ke masa modern. Sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB or United Nations terbentuk. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara non-Eropa yang semula menjadi koloni negara-negara Eropa memerdekakan diri menjadi negara independen. Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional. Sejak saat itu, hukum internasional berlaku secara universal. Nah, tadi kan kita membahas sejarah hukum internasional sebagai praktik. Nah, kita akan membahas sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah masa pra-Grotius, yang kedua ada masa Grotrius, dan yang ketiga ada masa pasca Grotius. Periodisasi tersebut didasarkan pada sosok dan karya Hugo Grotius yang dianggap sebagai perintis studi hukum internasional yang sudah saya jelaskan tadi. Masa pra-Grotius. Sejarah hukum internasional sebagai bidang ilmu pada masa pra-Grotius mencakup masa sebelum abad ke-11. Sembilan. Maaf, saya lupa cara baca Romawi, lupa. Sudah ada pemikiran tentang hukum internasional, namun belum bersifat komprehensif. Selanjutnya masa Grotius. Pada masa Grotius, hukum internasional dipelajari secara sistematik dan komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri. Masa ini ditandai oleh karya klasik Grotius, yaitu De Lure, Belli H. Paris, atau The Law of War and Peace. Dan yang seperti saya jelaskan tadi bahwa Hugo Grotius adalah bapak dari hukum internasional. Selanjutnya ada masa pasca Grotius atau sesudah Hugo Grotius. Pada masa pasca Grotius ini, spesialisasi terhadap bidang-bidang hukum internasional, yaitu maksudnya spesialisasi dilakukan terhadap bidang-bidang hukum internasional, maksudnya mulai munculnya di beranak-anakannya lah, mulai ada pembagian-pembagian seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang, hukum laut internasional, hukum organisasi internasional, hukum ekonomi internasional, hukum diplomatik dan konsuler, hukum udara internasional, dan hukum ruang angkasa, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke topik sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional menurut artikel 38 No. 1 of the Statute of ICJ, International Court of Justice, pada 16 Desember 1920 yang berisikan the court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it shall apply international convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state. Yang kedua, international custom as evidence of general practice accepted as law. Yang ketiga, the general principle of law recognized by civilized nations. Yang terakhir, judicial decision and the teaching of the most qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination rule of law. Sumber hukum internasional menurut para sarjana hukum internasional terbagi menjadi 5, yaitu kebiasaan internasional, traktat-traktat internasional, keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase,
Yang keempat ada karya-karya hukum. Yang terakhir ada keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional. Oh, sudah 35 menit. Kategori bentuk SHI. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta, sumber hukum internasional yaitu terbagi menjadi traktat-traktat internasional, kebiasaan internasional yang terbukti dari praktek yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang terakhir, keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai bahan sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum. Macam-macam sumber hukum internasional. Sumber hukum primer terbagi menjadi dua. Maksudnya sumber-sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dalam hukum internasional yang terbagi lagi menjadi tiga atau yang berisi tiga, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan bentuk dari sumber hukum yang lain adalah sumber hukum subsidiar dalam hukum internasional yang berisikan keputusan pengadilan, pendapat para pakar hukum internasional terkemuka. Statuta Mahkamah Internasional tidak memberikan tata urutan dari masing-masing sumber hukum dalam pasal 38 Statuta. Masing-masing sumber hukum bisa berdiri sendiri atau saling melengkapi, artinya memiliki kedudukan yang sederajat kecuali sumber hukum subsidiar maksudnya. Statuta hanya membedakan ke dalam sumber hukum primer dan subsidiar saja. Jadi hanya membedakan saja. Hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar, yaitu sumber hukum primer dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum subsidiar. Yang kedua, sumber hukum subsidiar melengkapi sumber hukum primer sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum primer. Stark dalam bukunya An Introduction to International Law menggunakan istilah material source yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi situasi tertentu. Menurutnya, sumber dalam arti ini meliputi custom atau kebiasaan internasional, traktat, keputusan pengadilan, karya yuridis, dan keputusan organ lembaga internasional. Kurang lebih mirip saya jelasin tadi ya. Yang selanjutnya, Wiryono Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Publik Internasional menyebutkan sebagai sumber dalam arti bahan sebagai sumber mata air dari mana dapat dilihat sumber-sumber mata air itu. Menurut Wiryono, yang termasuk sumber dalam arti ini meliputi perjanjian internasional, hukum adat kebiasaan, putusan-putusan pengadilan, ilmu pengetahuan hukum, tulisan-tulisan sarjana hukum, hasil-hasil komprehensi ahli hukum internasional, dan yang terakhir, kodifikasi dokumen-dokumen. J.J. Brearley dalam bukunya The Law of Nations menyebutkan sumber hukum internasional modern mencakup yang pertama, traktat, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum dari hukum, yang keempat, ada presiden-presiden pengadilan, yang kelima, penulis-penulis buku teks, dan yang keenam, tempat akal di dalam sistem modern. Sementara Profesor Mokhtar Kusumadja dan Profesor Suhardi dalam membicarakan hukum internasional lebih mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ayat 1, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yang pertama, perjanjian internasional baik bersifat umum atau khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Dua, kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum. Perjanjian internasional. Menurut Prof. Mokhtar Kusuma Atja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota masyarakat bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. International Law of Commissions atau ILC mendefinisikan traktat sebagai sebuah perjanjian dalam bentuk tertulis, apakah dirumuskan dalam suatu instrumen tunggal atau dalam beberapa instrumen tambahan yang dibuat oleh dua atau beberapa negara atau subjek-subjek hukum internasional lainnya dan diatur oleh hukum internasional. Mirip juga dengan rumusan ILC adalah rumusan yang diatur di dalam Konvensi Wina pada tahun 1969 tentang hukum perjanjian. Di sana dikemukakan bahwa traktat atau perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dirumuskan dalam satu atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apa saja yang dipakai untuk itu. Sekarang kita beralih lagi ke topik subjek hukum internasional. Sudah 41 menit. Subjek hukum internasional, kita akan bahas dari subjek hukum. Subjek hukum merupakan pemegang atau pemilik atau mendukung dan pemikul kewajiban individu dan badan hukum. Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula kelahiran pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Syarat subjek hukum internasional yaitu untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas jenis subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui yaitu adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci, organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, kaum berbeligeransi, orang perorangan atau individu, wilayah perwalian, organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah, dan perusahaan transisional dan perusahaan multinasional. Yang pertama, negara. Subjek hukum internasional dalam arti klasik atau paling tua usianya dan paling utama karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional. Dalam negara federal yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subjek hukum internasional atau terbatas. Yang kedua, Takhta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Italia dan Takhta Suci yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci, memungkinkan didirinya negara Vatikan yang seperti kita kenal, yang luasnya kurang lebih seperempat atau sepertiga Gelora Bung Karno, yang yaitu kecil sekali. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara atau Takhta Suci Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Saat ini, Takhta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Selanjutnya ada Palang Merah Internasional. IRC
ECRC, International Commission of Red Cross. Berkedudukan di Jenewa, mempunyai posisi yang unik dalam sejarah hukum internasional, dan merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. Palang Merah Internasional adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yang lahir dikarenakan sejarah yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Selanjutnya ada organisasi internasional. Ya, seperti yang kita tahu, bukan merupakan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional, karena yang seperti kita ketahui, kalau berhubungan dengan masyarakat internasional sudah pasti ada organisasi internasional gitu. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya seperti PBB yang tadi, dikarenakan kelarnya Perang Dunia Kedua dan muncullah tujuan-tujuan yang sama antara bangsa-bangsa, disitulah didirikannya PBB atau League of Nations. Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, organisasi internasional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional baru, maksudnya organisasi internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini berdasarkan kasus, yaitu PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dan melakukan tuntutan-tuntutan internasional. Kualifikasi dari suatu organisasi internasional sudah memiliki kepribadian hukum internasional. Menurut Ian Brolly disebutkan bahwa yang pertama, a permanent association of state with lawful objects equipped with organs. Yang kedua, a distinction in terms of legal power and purposes between the organization and its member state. Yang ketiga, the existence of legal power exercisable on the international plane and not solely within the system of one or more state. Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe itu, yang pertama, organisasi internasional atau antar pemerintah dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contoh PBB dan LBB. Yang kedua, organisasi internasional dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang khusus atau spesifik. Contohnya World Bank dan IMF. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan yang regional, atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contoh ASEAN dan OAU. Yang keempat, organisasi internasional dengan keanggotaan yang regional atau kawasan tapi dengan maksud dan tujuan yang spesifik, yaitu NAFTA. Faktor-faktor penyebab berakhirnya organisasi internasional yaitu kesepakatan negara-negara anggotanya untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional yang bersangkutan. Selain itu, tujuan organisasi itu sudah terwujud atau tercapai, yang seperti kita ketahui bahwa organisasi internasional lahir dikarenakan adanya tujuan atau mimpi dari beberapa bangsa yang sama sehingga membentuk suatu organisasi internasional. Nah, kalau tujuan itu sudah terwujud, mungkin saja bisa organisasinya istilahnya bubar gitu lah ya.
Negara-negara anggota dari organisasi internasional yang lama kemudian mendirikan organisasi internasional yang baru dengan asas, maksud, dan tujuan yang sama atau serupa dengan organisasi internasional yang lama. Yang terakhir, pengunduran diri secara satu persatu dari negara-negara anggota suatu organisasi internasional, sehingga lama-kelamaan negara-negara anggotanya semakin berkurang dan aktivitas organisasi berkurang atau berakhir. Selanjutnya, ada individu. Pada awal masa pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban yang berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu. Individu juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Ketika adanya tuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan mahkamah internasional yang diadakan khusus oleh negara-negara sekutu yang menang perang. Dalam proses peradilan yang diadakan contohnya dalam proses peradilan yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo, para penjahat tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai, yang pertama, kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua, kejahatan terhadap peri kemanusiaan, yang ketiga, pelanggaran terhadap hukum perang, dan yang keempat, pemufakatan jahat untuk mengadakan perang. Dengan adanya peradilan Nuremberg dan Tokyo tersebut, maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Selanjutnya ada pemberontak dan pihak dalam sengketa. Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent yang dalam beberapa keadaan tertentu. Personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan. Apa sih kaum belligerent itu atau kaum belligerency? Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara gitu ya, yang berlawanan. Hukum yang harus diperlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya, kriteria pemberontakan menurut Oppenheim dan Lauterbach. Yang pertama, adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum beligerensi tersebut. Yang kedua, menguasai atau menduduki sebagai sebagian dari wilayah negara. Selanjutnya, adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh negara yang bersangkutan dan kaum beligerensi. Adanya kebutuhan praktis bagi pihak-pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. Kriteria beligerensi menurut Hurwitz yaitu yang pertama, terorganisasi di bawah pimpinan yang bertanggung jawab. Yang kedua, memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat terlihat. Yang ketiga, membawa senjata secara terang-terangan. Yang keempat, mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim. Selanjutnya, ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan hak-haknya. Pengertiannya sih masih kontroversial. Dapat diakui sebagai organisasi pembebasan ini dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional sementara waktu saja selama perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Yang selanjutnya adalah wilayah perwalian. Bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa, yaitu wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia Pertama yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang.
digolongkan sebagai subjek hukum internasional pada sistem PBB. Sekarang, eksistensi wilayah perwalian tersebut sebagai subjek hukum internasional tinggal merupakan soal sejarah. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kedua terakhir kalau nggak salah, organisasi internasional non negara atau non pemerintah. Biasanya itu disebut dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di berbagai negara. Dengan demikian, dia merupakan suatu jaringan internasional dong, dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara. Selanjutnya ada perusahaan transnasional atau multinasional. Itu fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir. Sudah 56 menit. Yaitu hubungan hukum internasional dengan hubungan hukum nasional. Pengertian hukum internasional sudah dibahas pada awal video, dan pada kali ini saya akan membahas pengertian hukum nasional, yaitu dalam suatu negara terdapat peraturan-peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara dan ditegakkan oleh negara atau pemerintah tersebut. Hukum ini diakui bersama oleh mereka dan dipatuhi sebagai suatu perangkat yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan bersama. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan oleh karena itu, juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental. Khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu, Indonesia yang merupakan wilayah jajahan sebutan Hindia Belanda. Hukum internasional dengan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya. Ada yang berpandangan hubungan antara kedua sistem hukum sangat berkaitan, dan ada yang berpandangan bahwa kedua sistem hukum ini berbeda secara keseluruhan. Stark berpandangan terdapat dua teori mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Teori dualisme didukung oleh Tripel dan Anzilotti, menyebutkan dualisme ini sebagai teori kehendak, yaitu merupakan hal yang wajar bila menganggap hukum internasional merupakan sistem hukum yang terpisah dengan sistem hukum nasional. Menurut Tripel, terdapat dua perbedaan di antara kedua sistem hukum ini, yaitu yang pertama, subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusifnya adalah negara-negara. Yang kedua, sumber-sumber hukum keduanya berbeda, yaitu sumber hukum nasional adalah kehendak negara itu sendiri. Sedangkan sumber hukum internasional yaitu adalah kehendak bersama dari negara-negara. Jadi kalau sumber hukum nasional itu tujuan dari negara sendiri, misalnya kayak Indonesia tuh kayak sumber hukumnya misalnya kayak undang-undang gitu ya kan, itu atas dari kehendak negara kan. Kalau yang internasional dari berbagai negara gitu. Sedangkan menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Menurut Mohta Kusumadja, terdapat dua teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama itu adalah teori voluntarisme,
Yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bukan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan yang kedua, teori objektivis yang berlaku bahwa hukum internasional itu ada dan berlaku terlepas dari kemauan negara. Teori voluntaris dan objektivis ini pada dasarnya sama dengan paham dualisme dan monisme. Alasan yang diajukan oleh paham dualisme ini didasarkan pada alasan formal maupun alasan yang didasarkan kenyataan di antara alasan-alasan yang terpenting dikemukakan sebagai berikut, yaitu kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan-kemauan negara. Kedua perangkat hukum tersebut memiliki subjek hukum yang berbeda. Subjek hukum nasional adalah orang perorangan baik dalam apa yang dikatakan hukum perdata maupun hukum pidana. Sedangkan subjek hukum nasional adalah negara. Sebagai tahta hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataan seperti mahkamah dan organ eksklusif hanya ada dalam bentuk yang sempurna dalam lingkungan nasional. Alasan lain yang dikemukakan sebagai argumentasi yang didasarkan atas kenyataan ialah bahwa daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional itu tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Jadi hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Dimungkinkan ada monisme yang menganggap bahwa hukum nasional sejajar dengan hukum internasional. Hubungan antara keduanya saling melengkapi. Hal ini tercermin dalam Statuta Roma atau Konvensi tentang Terorisme Bonn. Hukum internasional tidak mewajibkan bahwa suatu negara harus menganut paham dualisme atau monisme. Dalam praktik pilihan pengutamaan pada hukum nasional atau hukum internasional ditentukan oleh preferensi etnis atau preferensi politis. Bagi pandangan yang mempunyai sikap politis nasionalis akan mengutamakan hukum nasional. Sebaliknya, bagi pandangan yang simpatik pada internasionalisme akan mengutamakan hukum internasional. Berdasarkan pentingnya hubungan lintas negara, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menyelesaikan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting, seperti prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent, dan prinsip timbal balik atau principle of reciprocity. Ya, selanjutnya ada prinsip komunikasi bebas dan prinsip tidak diganggu gugat dan prinsip layak dan umum dan sebagainya. Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelanggarnya. Menurut teori adopsi khusus berpandangan yang hampir sama dengan teori transformasi, yaitu kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan di lingkungan oleh lingkungan nasional, oleh pengadilan nasional atau siapapun. Untuk melakukan kaidah tersebut, hukum nasional harus bersumber kepada hukum internasional. Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Hakikat hukum nasional berbeda dengan hukum nasional. Internasional maksudnya. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Yang kedua, paham monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding
dengan hukum internasional. Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Sekian, terima kasih. Kalau telah menonton video ini, apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.